Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita di langkah atau sebab yang ke-67, yaitu kafalatu al-yatam, mengurusi anak yatim. Ini merupakan sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Kenapa syariat kita datang menganjurkan mengurusi anak yatim? Karena anak yatim ini adalah mereka yang tidak memiliki ayah atau bapak, sementara mereka masih kecil, belum balik. Sehingga tidak ada yang mengayomi mereka, mengurusi mereka. Bahkan dalam agama kita, orang yang menelantarkan anak yatim itu dianggap sebagai orang yang tidak membenarkan agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Bagaimana menurutmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. 6. Belum lagi keutamaan yang banyak yang akan diperoleh bagi mereka yang menelantarkan, yang mengurusi anak yatim tersebut, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tak kala ada anak yatim, terus kita mengurusinya, apakah anak yatim tersebut adalah kerabat kita ataukah orang lain, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Tentulah mengurusi anak yatim itu membutuhkan biaya, baik itu biaya makannya, pakaiannya, biaya untuk dia hidup. Lantas dari mana diambilkan ini? Maka jawabannya, kalau sekiranya si anak yatim ini orang yang berduit, memiliki uang dari harta warisan ayahnya, maka nanti biaya pengurusannya diambil dari anaknya, dari uang anak tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka nanti dari keluarga ayahnya atau bapaknya yang membantunya. Kalau ternyata juga keluarga ayahnya, apakah itu pamannya, kemudian sepupu satu kalinya juga nggak mampu, maka nanti dicarikan donasi atau dibukakan peluang bagi muhsinin untuk membantunya. Apalagi di negara kita ada namanya panti asuhan, tempat yang menampung anak-anak yatim. Nah, di sana kaum muslimin menyalurkan bantuannya untuk membantu anak-anak yatim. Nah, sekarang yang mengurusi ini, apakah dia boleh memakan harta anak yatim tersebut? Harta anak yatim ini dari miliknya dia atau dari donasi? Dilihat, kalau sekiranya yang mengurusi ini tidak punya kemampuan, tidak ada penghasilan lain kecuali dari itu, maka dia boleh mengambil sekedar upah dia dalam mengurusi. Paham, Pak? Karena hukum asal memakan harta anak yatim itu haram. Nah, kalau dia dalam keadaan susah juga, maka dia ngambil sewajarnya. Kalau sekiranya upah mengurusi anak yatim itu sehari 100.000 atau sebulan 3 juta, maka dia ambil 3 juta. Tidak boleh lebih. Apakah dari uang anak yatim ataukah uang dari donasi yang dikumpulkan, atau muhsinin bulanan yang menyalurkan dananya ke situ. 6. Keutamaan orang yang mengurusi anak yatim ini disebutkan dalam sebuah hadis,
ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi fil jannah. Kata Rasulullah, aku dan orang yang mengurusi anak yatim, lahu ini apakah keluarga si yatim ini yang mengurusinya, pamannya, saudaranya, sepupu satu kalinya, ataukah ibunya? Aw li ghairihi, atau yang mengurusinya orang lain. Maka kata Rasulullah, fil jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain ini yang lebih besar lagi keutamaannya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Rasulullah mengangkat jari telunjuknya dan jari tengahnya dan memberikan isyarat kepada sahabatnya. Saking dekatnya kedudukan orang tersebut dengan Rasulullah. Dia mengisyaratkan dengan gini, Pak. Bukan 02 ini ya, tapi kayak gini. Jari telunjuk sama jari tengah. Saking apa? Saking dekatnya. Nah, keutamaan yang besar bagi mereka yang mengurusi anak yatim. Tapi kalau sekiranya dia nggak buatkan tempat khusus, ya tempat khusus gitu Pak, kayak panti asuhan, dia hanya mengurusi di rumah, atau dia angkat sebagai dia jadikan sebagai anak angkat, maka sampai kapan ini? Sampai dia balik. Ketika dia sudah balik, maka disuruh cari sendiri, suruh menyebar ke muka bumi, intishar fil ard, agar dia apa? Belajar mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana kalau dia mau menjadikan sebagai mahramnya? Maka mungkin si istri yang sedang menyusui boleh dia susui kalau masih kecil, atau keluarga istrinya atau keluarga suaminya yang menyusui, maka dia jadilah nanti anak rodhoah atau keluarga rodhoah. Keutamaan yang lain Pak bagi mereka yang mengurusi anak yatim disebutkan dalam sebuah hadis, diceritakan oleh Abu Darda bahwa ada seorang pemuda mendatangi Nabi menceritakan tentang qaswatu qalbihi, kerasnya hatinya. Faqala Rasulullah berkata kepada pemuda ini, atuhibbu ayyulina qalbak wa tudriku hajatak? Apakah engkau mau hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Maka pemuda ini menjawab iya. Maka kata Rasulullah, irham al yatim, sayangilah anak yatim, wamsah rasahu, usaplah kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, berikanlah makan dari makananmu, maka pasti nanti hatimu akan lembut dan engkau akan mendapati hajatmu. Di hadis ini Rasulullah menyebutkan dua keutamaan bagi mereka yang mengurusi anak yatim. Yang pertama apa Pak? Dilembutkan hati. Yang kedua akan dimudahkan hajatnya, urusannya di dunia. Keutamaan yang lain yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengurusi anak yatim, karena yatim ini dikategorikan miskin, maka dia seperti orang yang sholat malam tidak pernah putus-putus, atau orang yang sedang berpuasa tidak pernah batal. Keutamaan yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qala wa kal qaimi la yuftiru wa qasaimi la yuftiru. Orang yang mengurusi janda dan orang miskin, masuk di dalamnya adalah anak yatim. Itu seperti mereka yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa terus-menerus atau salat malam terus-menerus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Duha Pak, itu ditegur agar tidak apa? Fa ammal yatima fala taqhar.
Adapun orang anak yatim, janganlah engkau menghardiknya. Sayangilah, berikanlah sesuatu, makanan atau minuman kepadanya. Karena dulunya engkau adalah anak yatim. Kemudian langkah berikutnya adalah khatimatul akhyar wan najatu minan nar. Itu bagi mereka yang mau masuk dalam surga dan dijauhkan dari neraka, hendaknya ucapan akhirnya dari kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Akan tetapi la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini Pak, bukan hanya sekedar diucapkan semata, tapi dia ada konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena Rasulullah tatkala berdakwah di Mekah selama 13 tahun, menyerukan umatnya atau kaum musyrikin yang ada di Mekah, itu la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Mereka mengatakan apa Pak? Ataj'al alihata ilaha wahida. Apakah orang gila ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu Tuhan yang satu? Berarti mereka paham ini. Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah menghilangkan seluruh sembahan selain Allah dan hanya menetapkan Tuhan itu hanya Allah. Paham? Mereka paham betul ini, sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Bahkan pamannya Abu Thalib tatkala sakaratul maut, datanglah Rasulullah berkata kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang aku bisa membelamu di hadapan Allah. Tapi ternyata Abu Thalib enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang sangat menakjubkan dari kalangan kaum muslimin, banyak mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan zikir sampai geleng-geleng kepala mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggak paham maknanya. Masih pelihara tuyul, masih gantung-gantung jimat, masih percaya dengan keris yang bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini berarti tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Karena makna la ilaha illallah Pak adalah nafyu jami'ul ibad, menafikan seluruh sesembahan selain Allah, dan hanya menetapkan la ilaha illallah, hanya menetapkan Allah sebagai ma'bud sesembahannya. Maka konsekuensinya adalah ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi la ilaha illallah ini Pak, kapan bisa bermanfaat bagi kita? Yang pertama, di saat kita mengucapkannya. La ilaha illallah. Paham? Kita jadikan sebagai apa? Sebagai zikir. Karena memang Rasulullah menyebutkan afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi kapan kita mengucapkan? Apakah setiap waktu dan tempat? Maka jawabannya tidak. Ada aturan main yang datang dari syariat. Di antara tempat yang kita ucapkan la ilaha illallah di sana, yang pertama Pak, tatkala kita selesai sholat, kita ucapkan apa? La ilaha illallah dahula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Atau kita ucapkan la ilaha illallah 25 kali. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan la ilaha illallah 25 kali. Paham? Atau setelah wudu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau setelah bangun tidur kita ucapkan lagi. Atau di saat kita zikir pagi dan petang. Atau di saat wukuf di Arafah, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana dianjurkan kita zikir yang sesuai dengan sunnah. Adapun hadis yang menyebutkan aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, ini hadisnya dhaif, lemah. Paham Pak? Kalau Rasulullah menghimbau sahabatnya, ayya nujaddidul iman, mari kita memperbaharui iman kita. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya memperbaharui iman? Maka kata Rasulullah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini apa Pak? Hadisnya dhaif. Sehingga kita amalkan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi mereka yang punya tarekat atau punya kelompok tersendiri, dimatikanlah lampu, kemudian meremlah sampai geleng-geleng kepala, sampai enggak sadarkan diri, mengucapkan la ilaha illallah sampai dia berujung hanya mengucapkan hu. La ilaha illallah sampai apa Pak? Sampai kata hu saja yang dia ucapkan. Ini akan berujung pada apa? Wahdatul wujud atau hululiyah, penyatuan Allah dengan makhluk. Ini cara yang pertama, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Cara yang kedua adalah beribadah dengan la ilaha illallah. Bagaimana caranya Pak? Ayo kita peruntukkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Inilah yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Makanya orang yang mau masuk ke dalam Islam, dia bersaksi dulu la ilaha illallah. Apa makna dari persaksian ini? Yaitu pengakuan bahwa Allah hanya Tuhan yang hak untuk disembah. Adapun yang lainnya meskipun ada di muka bumi ini, tapi seluruhnya itu batil, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Bahwasanya Allah adalah Tuhan yang hak, adapun selain Allah itu adalah batil. Maka penerjemahan yang benar Pak, la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini maknanya adalah seluruh Tuhan yang ada itu adalah Allah. Paham? Apakah itu matahari, bulan, monyet, pohon, sapi yang disembah selain Allah itu adalah Tuhan. Paham? Ini tidak benar. Yang benar adalah tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Adapun secara batil banyak sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah berkata, "Idza qalal abdu", apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah berkata juga, "Shadaqa abdi", sungguh telah benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku.
dan aku adalah maha besar. Coba kita Pak, tak kala menghayati ucapan Allahu Akbar, maka seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya apa? Kecil. Semuanya kecil. Apakah manusianya, langitnya, gunungnya, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba tak kala kita naik pesawat, Pak. Ya kan? Makin tinggi pesawat itu, makin jauh dari permukaan bumi, maka yang ada di bumi itu makin kelihatan kecil. Rumah kita saja yang besarnya gitu ya, itu kalau di atas kelihatan kecil. Makin naik lagi ke atas makin apa? Makin gak kelihatan lagi. Bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya digabungkan dengan langit pertama, dibandingkan langit kedua itu seperti kelereng yang dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu adalah langit yang kedua. Demikian langit ketiga, keempat dan seterusnya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu lagi di atasnya. Tidak ada lagi langit, tidak ada apa-apa. Dia adalah Akbar. Bagaimana kalau sekiranya ada orang mengucapkan Pak, monyet akbar, atau sapi akbar, boleh nggak kira-kira Pak? Ini sapi yang paling besar, sapi akbar atau bakor akbar, boleh kira-kira? Kalau sekiranya dia mengucapkan itu sebagai khobar saja, mengabarkan saja bahwa ini anjing paling besar atau sapi paling besar, maka tidak mengapa. Tapi kalau dari ucapan itu ada tujuan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ucapan yang sesat, ucapan yang salah. Nampak, dilihat dari apa? Maksud si pengucap. Fa idza qala la ilaha illallah wahdahu, apabila dia berkata tidak ada sesembahan kecuali Allah saja, maka Allah berkata, sadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wahdi. Fa idza qala la ilaha illallah la syarikalah, qala sadaqa abdi, la ilaha illa ana wa la syarikali. Fa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala sadaqa abdi, la ilaha illa ana li al mulku wa lil hamdu. Idza qala la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, qala sadaqa abdi, la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Setelah ucapan la ilaha illallah, mau dicukupkan hanya itu saja atau ditambahkan dengan sesuatu setelahnya? Apakah itu ucapan wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, atau la ilaha illallah? Maka semua ucapan ini Pak memiliki keutamaan. Kalau dipahami, kalau diyakini, kalau ikhlas dalam pengucapannya, dan sekaligus tunduk terhadap konsekuensinya. Apa keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini? Man ruzikohunna inda mautihi, barang siapa yang diberikan kemampuan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat dia sakaratul maut, lam tamassahun nar, pasti neraka tidak akan menyentuhnya. Ini apa? Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini sulit Pak. Meskipun Bapak sudah latihan, sering baca terus la ilaha illallah, tapi tak kala sakaratul maut ini berat sekali. Karena seseorang itu akan dimatikan dengan sesuai kebiasaannya dia. Kalau dia biasa nyanyi, bersenandung gitu, biasa ini, dia akan dimatikan juga seperti itu. Taruhlah dia sekarang mati mengucapkan la ilaha illallah, paham Pak? Berarti ada kemungkinan masuk surga. Apakah dia tidak masuk neraka? Maka jawabannya dilihat, nanti ada perhitungan lagi di padang mahsyar. Ada perhitungan.
Kalau ternyata semasa hidupnya dia banyak melakukan perbuatan dosa, maka dia disiksa dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.